Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Widya. Benar dengan Ibu Made, umurnya 37 tahun, alamatnya di Penarukan, pekerjaannya sebagai guru. Benar, Dokter. Baik Ibu di sini dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan IFA ya Bu ya, apakah benar? Benar. Baik, di mana sebelum melakukan pemeriksaan IFA, saya akan melakukan anamnesis atau bertanya beberapa hal kepada Ibu ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia sebelumnya? Bersedia, Dokter. Baik, di sini untuk pertanyaan yang pertama itu apakah Ibu ada mengalami keluhan misalnya saja keluar darah dari organ reproduksi Ibu di luar masa menstruasi, apakah ada? Tidak ada, Dok. Kemudian apakah ada keputihan yang terus menerus itu Bu? Belum ada. Apakah ada nyeri di daerah kemaluannya? Tidak ada. Baik, Ibu sebelumnya apakah sudah menikah? Sudah, Dokter. Baik, sudah. Untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan IFA pada Ibu ya, dengan tujuan adalah untuk melihat apakah ada indikasi dari kanker serviks atau tidak. Jadi nanti akan saya masukkan alat yang bernama spekulum ke vagina Ibu untuk melihat daerah serviks atau leher rahimnya Ibu ya. Nanti di sana akan saya lihat apakah ada tanda-tanda kanker atau tidak. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dokter. Baik Ibu, saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ibu silakan untuk ke kamar mandi untuk mengosongkan kandung kemihnya atau untuk kencing, dan nanti silakan untuk dibasuh kemaluannya agar bersih ya Bu ya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Dokter. Baik Ibu, saya persilahkan untuk ke kamar mandi. Pada pemeriksaan IFA, alat-alat yang digunakan adalah tang tampon, kemudian ada spekulum, ada lidi kapas, ada kasa steril, ada handscoon, kemudian ada asam asetat 3%, ada larutan DTT, ada jelly, ada nirbekan, kemudian ada kain penutup perut, dan yang terakhir ada baskom yang berisi air klorin. Setelah mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan IFA, selanjutnya adalah mempersiapkan pasien. Setelah pasien keluar dari kamar mandi, pasien akan diminta untuk menurunkan bagian bawahnya, dan kemudian meminta pasien untuk ada di posisi ditotomi, dan kemudian perutnya akan ditutupi oleh selimut untuk menjaga privasi dari pasien, dan kemudian akan dihidupkan lampu untuk membantu proses selama pemeriksaan. Kemudian di sini Ibu silahkan untuk menanggalkan bagian bawahnya. Baik, sudah. Ibu silahkan untuk berbaring. Di sini kakinya saya bantu Bu ya untuk pada posisi litotomi atau sedikit dibuka kakinya. Kemudian di sini akan saya tutupkan bagian perut Ibu untuk membantu Ibu agar lebih nyaman. Selanjutnya di sini akan saya hidupkan lampu untuk membantu proses pemeriksaan. Setelah mempersiapkan pasien, maka saya akan melakukan tindakan aseptik. Baik Ibu, saya sudah melakukan tindakan aseptik dan sudah juga menggunakan sarung tangan. Untuk selanjutnya saya akan mulai pemeriksaannya ya Ibu ya. Dimana untuk yang pertama saya akan membersihkan dulu di bagian genitalia eksterna Ibu atau di bagian vaginanya dengan menggunakan kasa steril yang telah saya berikan larutan DTT. Akan saya bersihkan dari arah atas ke bawah. Dan juga di bagian dalamnya sampai benar-benar bersih, tidak ada discharge seperti itu ya Bu ya. Kemudian setelah saya pastikan genitalia eksternanya sudah bersih, saya akan melakukan inspeksi dan juga palpasi di bagian genitalia eksterna Ibu. Di sini untuk inspeksi saya tidak menemukan adanya tanda-tanda peradangan, tidak ada cairan, tidak ada darah, dan juga tidak ada tanda-tanda kemerahan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Ibu saya izin untuk sedikit menekan-nekan di daerah genitalia eksterna Ibu ya. Nanti kalau ada nyeri Ibu silahkan bilang apakah ada nyeri Ibu.
Tidak ada. Baik, tidak ada nyeri ya Bu ya. Saya juga tidak menemukan adanya benjolan seperti itu pada saat saya melakukan palpasi. Untuk selanjutnya di sini saya akan mengolesi spekulum dengan gel supaya mudah untuk dimasukkan ke vaginanya. Dan di sini saya minta Ibu untuk bernafas panjang ketika saya memasukkan spekulum ini ya Bu ya. Saya mulai pemeriksaannya, silahkan Ibu bernafas dalam. Baik. Di sini akan saya kencangkan spekulumnya dan saya pastikan bahwa daerah dari serviks ini sudah terlihat. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pembersihan di daerah serviksnya dengan kasa steril lagi untuk menghilangkan cairan ataupun jika ada darah seperti itu. Setelah benar-benar bersih di bagian serviksnya, di sini saya akan melihat di bagian serviksnya itu gambarannya yang normal, tidak ada kemerahan, tidak ada tanda-tanda peradangan, tidak ada darah juga, tidak ada discharge. Kemudian bisa saya lanjutkan ke identifikasi dari sambungan squamous-columnarnya. Di sini sudah saya lihat. Dan untuk selanjutnya saya akan melakukan tes IVA. Baik, untuk tes IVA ini saya akan mencelupkan dulu lidi kapas ke asam asetat 3%, lalu akan saya masukkan dan saya balurkan ke daerah serviksnya searah jarum jam 1 kali. Ketika saya sudah melakukannya, saya akan membuangnya dan akan saya identifikasi atau akan saya tunggu selama 1 menit. Baik, setelah saya menunggu 1 menit, di sini saya tidak melihat adanya bercak-bercak putih yang menandakan bahwa IVA-nya itu adalah negatif. Baik Ibu, saya sudah selesai untuk melakukan pemeriksaan. Saya akan buka kembali spekulumnya. Akan saya miringkan ya Ibu ya. Ibu silakan untuk bernafas dalam lagi. Baik, di sini sudah selesai pemeriksaannya. Ibu bisa menurunkan kakinya nanti sembari saya akan melakukan tindakan aseptik kembali. Lalu untuk hasil pemeriksaan akan saya jelaskan di meja pemeriksaan. Ya Ibu silahkan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan kepada pasien, selanjutnya adalah kegiatan membersihkan alat-alat dan juga melakukan tindakan aseptik. Untuk alat-alat yang tidak bisa digunakan kembali bisa dibuang di tempat sampah medis, dan untuk yang bisa digunakan kembali bisa ditaruh di larutan klorin. Dan juga saya akan memasukkan tangan saya ke air klorin ini dan akan saya biarkan selama kurang lebih 1 menit. Setelah selesai, lalu akan saya buka handscoon-nya dan akan saya buang. Lalu saya juga akan mencuci tangan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada pasien mengenai hasil pemeriksaan. Baik Ibu, jadi tadi dari hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan, pada saat saya melihat bagian vulva atau bagian luar dari vaginanya Ibu itu normal, tidak ada tanda-tanda kemerahan, tidak ada peradangan seperti itu ya. Dan kemudian ketika saya memasukkan alat spekulum namanya, saya bisa melihat serviksnya Ibu itu dengan normal juga, tidak ada tanda-tanda dari kanker serviks. Dan kemudian pada saat saya memastikan dengan menggunakan tes IVA atau inspeksi visual asam asetat, itu saya juga tidak menemukan adanya bercak-bercak putih seperti itu. Nah di sini Ibu bisa lihat tadi gambaran dari serviksnya Ibu adalah seperti ini ya, jadi normal, tidak ada tanda-tanda kemerahan, peradangan, dan juga tidak ada bercak-bercak keputihan. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa hasil tes IVA-nya itu negatif, tidak ada indikasi dari adanya kanker serviks atau kanker mulut rahim seperti itu ya. Dan kemudian untuk selanjutnya Ibu bisa datang untuk kontrol lagi, itu paling cepat 6 bulan ke depan, tetapi normalnya adalah 3-5 tahun. Ibu apakah ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada dokter. Baik Ibu, terima kasih banyak karena sudah membantu sekali, sangat kooperatif dalam pemeriksaan. Ibu semoga selalu sehat. Baik, saya persilakan Ibu untuk keluar Ibu ya. Terima kasih.